Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Namun sebelumnya, marilah kita lihat peta konsep terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu perkembangan teknologi perkantoran, dan yang kedua ada otomatisasi perkantoran, dan yang ketiga ada virtual office. A. Perkembangan teknologi perkantoran. 1. Pengertian teknologi perkantoran. Istilah teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi berarti ilmu tentang keterampilan dan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan atau kegiatan administrasi. Teknologi perkantoran itu sendiri adalah peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Menurut Tedja Purnama 1989 ayat 1. Dan administrasi memiliki kegiatan sebagai rangkaian kegiatan seperti mencatat, mengklarifikasi, mengelola, menggandakan, mendistribusikan, dan menyimpan data atau informasi untuk tujuan tertentu menurut M.K. Alamsyah 1991 ayat 15. 2. Pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Globalisasi merupakan awal mula perkembangan teknologi perkantoran. Peralatan-peralatan dan mesin-mesin kantor berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Namun, kemajuan dan kompleksitas teknologi perkantoran sedikit demi sedikit membawa dampak terhadap pekerjaan itu sendiri. Ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif yaitu meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja, dan meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Untuk dampak negatif itu sendiri yaitu 1. Mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran. 2. Kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. 3. Menimbulkan ketergantungan kepada mesin yang akan menimbulkan pemborosan. 4. Dapat menimbulkan suara gaduh sehingga mengganggu pegawai lainnya. 3. Peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Selain itu, dalam penyajian data, mencari dan memproses data, penyelidikan ilmiah yang dihitung menggunakan mesin lebih cepat dibandingkan dengan tangan manusia. 4. Jenis-jenis mesin peralatan kantor. Ada 3 macam yaitu A. Mesin komputer, B. Mesin fotokopi, dan C. Mesin faksimil. A. Mesin komputer. Mesin komputer sudah mengalami 4 kali perkembangan, yaitu 1. Komputer generasi pertama dinamakan tabung vakum. Kedua, komputer generasi kedua dinamakan transistor. 3. Komputer generasi ketiga dinamakan sirkuit terintegrasi. 4. Komputer generasi keempat yaitu sekarang yaitu microprocessor. B. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi ialah salah satu di antara mesin kantor yang bertindak sebagai mesin penggandaan. Mesin ini ditemukan pada tahun 1939 oleh Chester Charlson. Sebelum adanya penemuan tersebut, perusahaan atau orang menggandakan dokumen dengan cara menulis ulang dokumennya. C. Mesin faksimil. Mesin faksimil atau yang lebih dikenal dengan mesin faks adalah mesin komunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya, menggunakan jalur telepon kabel sebagai media pengiriman, yang kemudian diterima mesin faks di pihak lain. B. Otomatisasi perkantoran. 1. Hakikat otomatisasi perkantoran. 1960 adalah awal mula otomatisasi perkantoran. Ketika perusahaan teknologi bernama IBM, beliau menciptakan istilah word processing guna menjelaskan kegiatan divisi mesin TIK listriknya. A.
Pengertian otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal maupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. B. Tahap-tahap penerapan organisasi ada 3 macam, yaitu 1. Tradisional, 2. Transisional, dan 3. Transformasional. C. Tujuan otomatisasi perkantoran: 1. Meminimalkan atau penghindaran biaya. 2. Pemecahan masalah kelompok. 3. Pelengkap, bukan pengganti. 4. Penggabungan dan penerapan teknologi. 5. Memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan kantor. 6. Meningkatkan efektivitas pekerjaan. 2. Manfaat otomatisasi perkantoran, yaitu salah satunya adalah untuk meningkatkan produktivitas. 3. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran, yaitu ada sistem komunikasi elektronik, ada sistem kolaborasi elektronik, sistem replika dan pengolahan image elektronik, sistem pengolahan kantor, sistem elektronik formal, dan sistem elektronik informal. 4. Aplikasi otomatisasi perkantoran. A. Pengolahan kata atau word processing adalah penggunaan peralatan elektronik otomatis yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang akan diketik atau dicetak. B. Surat elektronik atau electronic mail atau juga email adalah pengiriman file hasil ketikan menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. C. Voicemail. Voicemail persis sama dengan electronic mail. Perbedaannya hanya ketika akan mengirimkannya saja. D. Transmisi faksimil atau fax. Fax merupakan singkatan dari faksimil, transmission. Fax menggunakan alat khusus yang dapat membaca dokumen dan mampu membuat salinannya sama seperti dokumen. E. Konferensi audio atau audio conference adalah aplikasi OA pertama yang masih banyak digunakan, hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio 2 arah. F. Konferensi video atau video conference, penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. G. Konferensi komputer atau computer conference, penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. H. Kalender elektronik atau electronic calendaring, penggunaan jaringan komputer untuk memasukkan pertemuan-pertemuan, membuat perubahan, menelaah kalender itu dengan menggunakan terminal keyboard. I. Video text, penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar komputer. J. Image storage and retrieval. Image storage and retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis atau arsip. K. Desktop publishing, penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat baik. C. Kantor virtual. 1. Definisi: ruang kerja yang berada di dunia internet atau maya di mana seorang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa sebuah ruangan. 2. Manfaat kantor virtual: 1. Efisiensi waktu. 2. Efisiensi tempat. 3. Menghemat biaya pengeluaran. 3. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, serta gaji karyawan. Untuk kekurangan adalah rasa tidak memiliki perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.